Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam. Tanya jawab Alkitab malam. Hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Haryanto KDR, Shalom, saya mau bertanya, apa yang dinamakan kebangkitan istimewa dalam Wahyu 1 ayat 7? Mohon penjelasannya. Baik, Pendeta, kita bacakan Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Terima kasih. Pertanyaannya, apa yang dinamakan kebangkitan istimewa? Atau sebab dengan menyebut ini kebangkitan istimewa, sepertinya sudah dinamakan. Sementara pertanyaannya, apa yang dinamakan kebangkitan istimewa dalam Wahyu 1 ayat 7? Atau mungkin pertanyaannya, selamat malam Pak Haryanto, KDR. Selamat malam, Tuhan berkati. Mungkin pertanyaan Pak Haryanto adalah, apa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang menikam dia juga bisa melihat dia? Mungkin begitu ya? Bisa seperti itu, Pendeta. Iya. Apa itu namanya? Betul. Nah, karena begini, semua orang yang terlibat dalam pembunuhan dan penyaliban Yesus Kristus, mereka telah meninggal dunia. Orang-orang Roma, bahkan imam besar, Pilatus, tentara-tentara, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan banyak orang yang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Mereka telah meninggal dunia. Apakah nanti pada waktu Tuhan Yesus datang, mereka akan dibangkitkan untuk melihat dia yang mereka tikam, yang mereka salib? Dia adalah Raja. Sebenarnya pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sudah ada pernyataan yang ditulis oleh Pilatus dalam bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Ibrani. Inilah Raja orang Yahudi. Inilah Raja orang Yahudi. Yesus Kristus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bahkan orang-orang Farisi, ahli Taurat protes, jangan bilang begitu, harus dituliskan, dia berkata akulah Raja orang Yahudi. Tapi Pilatus bilang, apa yang sudah dituliskan biarlah itu tertulis di sana. Sudah ada pengakuan, bahkan sebelum kedatangannya, bahkan pada saat kematiannya sekalipun, telah ada pengakuan, bahkan tentara Roma mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Bahkan pencuri yang ada di sampingnya mengatakan, ingatlah akan aku bila mana engkau datang sebagai Raja. Jadi pengakuan sudah datang dari banyak pihak bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Nah, sekarang dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7, inilah yang Alkitab katakan. Apakah ini simbolis bahwa orang-orang yang menikam dia itu akan dibangkitkan untuk melihat? Kalaupun itu terjadi, mereka dibangkitkan bukan untuk selamat, tapi mereka dibangkitkan untuk melihat kedatangan Yesus, lalu mereka akan mati oleh kemuliaannya lagi, karena mereka orang-orang yang menyalibkan Yesus dengan kesadaran mereka. Bukan kebangkitan lalu kemudian mereka diangkat ke sorga. Karena catatan dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, lihatlah ia datang di awan-awan, setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Ini adalah mereka yang menikam dia.
Ada juga yang memberikan pendapat bahwa ini bisa juga berarti orang-orang yang menikam dia, artinya orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak mau bertobat, dan orang-orang yang jahat yang tidak mau menerima dia. Ada yang mempunyai pandangan seperti itu. Berdasarkan apa? Ada catatan dalam Alkitab yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai 6. Sebab orang yang pernah diterangi hatinya atau sudah menerima kebenaran, diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang telah menerima karunia surgawi, itulah keselamatan. Yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang, semua yang sudah mereka terima, sudah terima keselamatan, sudah pernah menerima Yesus, sudah mengerti tentang nubuat dan lain sebagainya, ajaran-ajaran. Namun, yang meninggalkan kebenaran, artinya yang murtad lagi, membelakangi Kristus, meninggalkan Kristus, yang murtad lagi, dikatakan, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Kalau mereka murtad, tidak mungkin lagi mereka akan bertobat jika apa? Ada syaratnya. Dikatakan sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Dengan menggunakan kata kerja bentuk present atau bentuk sekarang, present tense. Sudah terima kebenaran, murtad lagi, dan setelah murtad, mereka terus-menerus menghina anak Allah, menghina Kristus, terus-menerus menyalibkan dia. Kalau juru selamat mereka salibkan, terus-menerus, dengan pengertian mereka tidak mau menerima keselamatan itu, bahkan menolak dan menyalibkan juru selamat itu, maka tidak mungkin lagi mereka diperbaharui. Ada yang melihat Wahyu 1 ayat yang ke-7 dikaitkan dengan konteks ini. Apapun itu, kalau Allah mengambil keputusan untuk memberikan waktu sejenak kepada orang-orang yang telah menikam dia dan menyalibkan dia, untuk melihat kedatangannya, lalu kemudian mereka binasa oleh karena kejahatan mereka, maka itu adalah pengaturan yang Allah buat, hak prerogatif Allah. Kalau dia mau lakukan itu terjadi. Jadi ada dua pandangan di sini. Bagi kita sekarang ini, umat-umat Tuhan, kita berpatokan kepada 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat 13-17, yaitu kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Kristus pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu yang sedang kita nanti-nantikan untuk terjadi bagi umat-umat Tuhan yang sekarang telah beristirahat di dalam Tuhan. Semoga kita semua tetap setia sampai kedatangan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih.